Sambil nunggu nanti yang lain berjalannya. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan Intanis. Kembali kita di Inspirasi Bisnis seri yang keberapa ini? Ke-28. Seri yang ke-28, dan pagi ini kita kembali akan menampilkan narasumber yang inspiratif seperti biasa, yang bisa memberikan inspirasi kita untuk terus melakukan berbagai kegiatan yang bisa memajukan pertanian, perikanan, peternakan dalam arti luas. Dan pagi ini kita sudah hadir di sini Pak Guntur Subagja Mahardika, Ketua Umum Intani. Selamat pagi Pak Guntur. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Sudah siap narasumber kita Bapak Wildan Esniam. Bang Wildan, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih sudah bergabung. Demikian juga sudah hadir beberapa peserta pagi ini. Mungkin untuk segera memulai acara, kita akan langsung mendengarkan bagaimana paparan dari Ketua Umum Intani pagi ini, Pak Guntur Subagja. Pak Guntur, silakan kita dimulai saja. Ini agak gelap nih ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat Intani dan para peserta webinar yang biasanya hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Ini sambil berjalan mungkin nanti akan bergabung lebih banyak lagi. Sebagian juga mengikuti lewat jaringannya YouTube Indonesia Review. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi dan bisa mendapat pencerahan dan inspirasi dari sahabat saya yang beliau saya kenal sebagai aktivis dan juga entrepreneur. Jadi Mas Wildan ini adalah seorang aktivis, tapi dia juga seorang pengusaha. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini Mas Wildan mempunyai amanah dan kepercayaan untuk menjadi komisaris utama, ya, atau istilahnya kan di Perumda ini ketua Dewan Pengawas perusahaan daerah Dharma Jaya. Nah, yang menarik adalah yang kita harapkan di forum pertemuan ini bisa menginspirasi kita semua adalah kisah beliau juga, bagaimana beliau concern mengembangkan peternakan dengan mimpi besarnya membangun kedaulatan daging atau kedaulatan ternak di Indonesia. Kedua juga beliau banyak mengembangkan melalui Dharma Jaya bagaimana membangun ketahanan pangan di satu daerah dengan sejumlah sumber daya yang terbatas, karena DKI ini kalau pertanian, peternakan, dan perikanan sangat terbatas, gitu kan, dan bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah lain dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat DKI, juga mengemban tugas-tugas program-program yang bersubsidi bagi masyarakat pemegang, misalnya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat dan lain-lain, Jakarta Pintar dan lain-lain. Nah, hal seperti ini yang sebetulnya ini bisa menjadi satu ekosistem model bisnis bagi pemerintahan daerah di berbagai daerah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan lokal di daerah tersebut, daerah bisa mengembangkan BUMD, badan usaha milik daerah, sehingga kalau di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya pertanian, sumber daya perikanan, dan sumber daya peternakan yang bagus, tentu bisa menyerap seluruh pasar yang diproduksi oleh daerah, kemudian kelebihannya diekspor ke daerah lain. Nah, model-model ini yang sebenarnya yang sudah dikembangkan di DKI Jakarta mestinya bisa juga dikembangkan oleh daerah-daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Nah, DKI Jakarta saat ini adalah pasar terbesar. Tentu ini juga bagi Intani dan jaringannya, ini merupakan satu potensi dan peluang, ya, untuk mengakses pasar yang sangat besar
di mana produk-produk yang ada di daerah, produk-produk yang dibina oleh Intani, oleh anggota dan mitra-mitra Intani bisa berjejaring untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya. Kita concern bagaimana Indonesia memiliki kemandirian pertanian. Jadi kita ini tidak hanya untuk memenuhi ketahanan, karena definisinya agak berbeda. Ketahanan pangan kita yang penting tersedia semua kebutuhan. Sumber pangannya bisa dari produksi sendiri, bisa juga dari impor. Tapi kalau kemandirian dan kedaulatan pangan ini jauh lebih advance dari itu. Bagaimana kita bisa memproduksi sendiri, gitu kan, mengembangkan sendiri, mengkonsumsi sendiri, gitu kan, dan kelebihannya dijual untuk keperluan negara-negara lain, yaitu ekspor. Nah, beberapa komoditas unggulan, misalnya bahan pokok yang terkait dengan beras, daging, telur, gitu kan, kemudian jagung dan lain-lain, sebetulnya ini semestinya bisa dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Ketidakmandirian pangan ini memberikan dampak yang sangat besar. Contohnya sekarang kita lagi kesulitan pengadaan sapi, ya, daging sapi yang selama ini ketergantungan impornya sangat tinggi. Mungkin lebih dari 80% kebutuhan daging nasional dipenuhi dari impor. Ini datanya nanti perlu kita cek, ya, itu. Nah, kedua, kita juga kesulitan dalam komoditas-komoditas pokok lainnya. Nah, ada hikmahnya yang bisa kita tangkap adalah ketika pandemi COVID terjadi. Pertama adalah COVID ada, ini sisi positifnya adalah mendorong semua negara untuk membangun kemandirian pangan, kemandirian memproduksi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Saat COVID terjadi, jalur logistik antar negara terganggu sangat dahsyat. Ya, Indonesia yang selama ini diprediksi mengalami defisit padi, ya, beras sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ton. Waktu itu sangat mengkhawatirkan di akhir tahun 2020 akan terjadi kekurangan pangan. Tapi ternyata ketika tidak ada impor, gitu kan, ketika tidak ada impor, ternyata produksi pangan ini bisa betul-betul justru dipenuhi oleh sendiri. Bahkan data BPS 2020 produksi padi kita itu surplus. Produksi kita 55, sekian juta ton. Ini surplus. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena pendataan, sistem informasi dan ketersediaan stok-stok itu ada tersebar di berbagai daerah dan belum terintegrasi dengan baik. Sehingga yang dilihat biasanya di sisi konsumen, misalnya di Jakarta kekurangan pangan beras, padahal di daerah tertentu mungkin surplus. Nah, hal yang sama terjadi di awal tahun ini. Awal tahun ini sampai Juni kita mengalami krisis, ya, untuk bahan baku jagung, ya, untuk jagung yang terutama jagung hibrida untuk pakan yang menjadi juga mayoritas konsumsi untuk unggas. Hitung-hitungan dari Asosiasi Pengusaha Ternak, ya, GMTI, dan juga Asosiasi Peternak Mandiri, kebutuhan jagung sampai bulan Juni ini itu defisit sekitar 300.000 ton dan puncaknya terjadi pada Ramadan lalu menjelang Idul Fitri. Nah, dari sisi ini ternyata sekarang jagung-jagung yang diproduksi diproduksi menjadi pakan oleh perusahaan-perusahaan besar, sekarang hampir semuanya menggunakan bahan baku dari lokal karena impor memang hambatannya masih istilahnya logistiknya masih sedikit terganggu, ya. Kedua juga harga jagung dunia sekarang lagi tinggi. Jagung dari Brasil itu sekarang per kilo bisa 5.200. Sementara jagung di kita itu juga pada bulan Ramadan lalu sempat para peternak mandiri harus membeli di harga sampai 6.200-an per kilo. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya kita punya potensi cukup banyak, tetapi tidak terkelola atau tidak tersedia dengan baik. Nah, setelah kita analisa dan kita coba petakan,
ternyata jagung kita juga masih banyak, tapi adanya di luar Jawa. Itu ada di NTB, ada sebagian di NTT, ada juga di Sulawesi sampai ke Gorontalo. Nah, coba problemnya logistik untuk masuk ke daerah Jakarta. Kemudian pabrik pakan ini sebagian besar ada di sekitar Jakarta ya, di Banten, Jawa Barat sampai Jawa Timur. Ini juga cukup mahal. Nah, ditambah lagi proses pasca panen. Jadi para petani ini nggak punya dryer, nggak punya pengering. Sehingga jagung di NTB, yang salah satunya saya juga sudah melihat ada binaan pemuda tani di Lombok Timur, ada 7.300 hektar di sana, gitu kan. Itu tidak mudah diserap pasar, tidak mudah ditarik ke Jakarta karena tidak ada pengeringan. Resikonya sangat tinggi kalau memang jagung itu tingkat kekeringannya masih di atas 15%, ya kan? Ada jamur, aflatoksin dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita perlu solusi ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan nasional kita, kebutuhan-kebutuhan di pusat bisa sepenuhnya kebutuhan disuplai oleh produsen-produsen dan juga para petani nasional. Nah, langkah yang dilakukan Dharma Jaya yang sekarang kita amati dari sejumlah pemberitaan, dari jumlah program-programnya cukup menarik. Misalnya Dharma Jaya bekerja sama dengan daerah dan provinsi lain untuk pengadaan bahan-bahan pokok, bahan-bahan pangan, bukan hanya sekedar membeli, tetapi mulai terlibat dari hulu. Jadi ikut mendampingi, ikut mungkin juga permodalan. Ini menarik juga, akan mendisrupsi tata sumber pendanaan yang panjang, kemudian juga langsung menjadi off-taker. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita harus kembangkan, kolaborasi, sinergi antar daerah, sehingga Indonesia ke depan bisa betul-betul memenuhi kebutuhan pangannya. Dan pangan ini kalau kata Bung Karno adalah hidup matinya suatu bangsa. Jadi kalau kita ketergantungan impornya tinggi, otomatis bangsa ini tidak bisa berdaulat secara mandiri. Mungkin sebagai pengantar diskusi aja itu, dan kita berharap Mas Wildan bisa sharing bagaimana juga Mas Wildan secara personal memiliki kapasitas dan pengalaman di bisnis khususnya di peternakan. Kedua juga bagaimana peran Dharma Jaya, tentunya kolaborasi antara Dewan Pengawas dan direksinya untuk mengembangkan kemandirian pangan dan DKI, dan kolaborasi dengan daerah-daerah untuk menyerap hasil-hasil produksi yang diproduksi oleh daerah. Itu beberapa catatan saya. Tentu kita sama-sama kita dengarkan dari abang kita, Bang Wildan, apa-apa saja inspirasi dan menjadi peluang buat kita semua. Terima kasih. Mangga, silakan. Ya, silakan Mas Aden. Terima kasih Pak Guntur. Itu tadi arahan dari Pak Guntur pagi ini tentang paparan bagaimana kondisi pangan, pemenuhan kebutuhan dan kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan itu. Selanjutnya mungkin kita akan melihat ini bagaimana di DKI Jakarta sebagai pasar terbesar dari beberapa komoditi, kita akan melihat seperti apa dan apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada. Dalam hal ini PT Dharma Jaya merupakan perusahaan daerah untuk memenuhi kebutuhan pakan warganya. Pagi ini kita akan mendengarkan paparan dari Bang Wildan Esniam. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas dari Perusda Dharma Jaya. Yang tentu saja kita harapkan dapat bercerita sebentar, Pak. Karena seperti biasa ini diikuti oleh beberapa kalangan masyarakat dari mulai ujung Sumatera sampai Nusa Tenggara Timur. Biasanya mungkin Bang Wildan bisa cerita sedikit tentang Dharma Jaya dulu supaya bisa terinformasi dengan jelas. Maka Bang Wildan, silakan waktunya. Ya, terima kasih Kang Aden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada kami untuk bersilaturahim dengan insan tani nelayan Indonesia. Ini Bulog
miniatur bulognya Indonesia ini. Jadi mungkin nanti akan kita batasi sebagai satu gambaran umum tentang kondisi Dharma Jaya sekarang ini. Nanti sedikit kita review perjalanan Dharma Jaya dalam peranannya sebagai pelaku usaha BUMD yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan di DKI. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Dharma Jaya adalah salah satu badan usaha milik daerah yang kebetulan alhamdulillah kemarin per tanggal 9 itu sudah metafor dari penyesuaian dengan PP 54 perubahan nomenklatur menjadi perusahaan umum daerah yang tadinya PD. Kira-kira perbedaannya dengan perusahaan atau BUMD yang lain, Dharma Jaya masih menjadi salah satu badan usaha yang sepenuhnya sahamnya itu dimiliki oleh Pemprov DKI. Karena ini terkait dengan hajat hidup banyak. Ada beberapa BUMD termasuk juga Pasar Jaya, kemudian PAM itu masih sepenuhnya dimiliki oleh Pemprov DKI. Hal ini terkait dengan proporsi jumlah layanan. Nah, Dharma Jaya posisinya adalah menjadi yang bertanggung jawab khususnya di sektor pangan protein. Jadi ada beberapa BUMD yang bergerak di bidang pangan, yang masuk dalam klaster BUMD pangan, salah satunya Dharma Jaya, kemudian ada Food Station, ada Pasar Jaya. Nah ini dengan tupoksi masing-masing. Nah Dharma Jaya sama seperti apa yang dalam kaitan tema kali ini, yaitu peranannya dalam ketahanan pangan dan ekonomi DKI lebih khusus terhadap pangan protein, baik itu hewani maupun protein-protein analog. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Guntur sebagai pemicu diskusi kali ini, saya pikir juga sangat menarik. Ya memang kondisi faktualnya seperti itu, bahwa satu, DKI bukanlah merupakan daerah produksi. Hal ini tentu meniscayakan untuk mengembangkan strategi-strategi kolaborasi dengan daerah-daerah sentra. Dalam hal ini khususnya sentra-sentra pangan protein. Nah, makanya strategi besar, grand strategi kita untuk mencukupi terutama pangan protein, sumber-sumber daging, itu coba kita optimalkan untuk berkolaborasi dengan daerah-daerah yang selama ini memang sudah ikonik menjadi sumber sapi, NTT, Jawa Timur. Nah, beberapa hal kalau kemarin di media sudah mulai diekspos oleh Pak Gub, ya memang seperti itulah proses ketahanan pangan. Jadi kita harus terintegrasi dengan daerah-daerah sentra. Nah, perusahaan Dharma Jaya membuka peluang yang sangat besar kepada rekan-rekan dan mitra-mitra pelaku usaha di daerah untuk menjalin kerjasama. Nah, hal ini tentunya diwujudkan dalam bentuk kerjasama strategis, korporatif, dan saling menguntungkan. Seperti yang kami tadi jelaskan di atas, bahwa Dharma Jaya khususnya Provinsi DKI Jakarta sangat terbatas untuk masuk
pada sektor hulu. Artinya dengan tingkat kepadatan dan kompetisi ruang yang begitu tinggi, tidak mungkin kita akan mengembangkan sektor-sektor hulu tersebut di DKI Jakarta. Sangat tidak ekonomis tentunya itu ya. Bandingkan antara pembangunan kandang sapi dengan apartemen itu kan jelas hitungannya Pak Guntur itu tahu persis itu ya, koefisien biayanya berapa Pak. Nah makanya dari itu silakan saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk silaturahmi dengan teman-teman di Intani ini yang jangkauan jaringannya sudah menasional. Nah, hal ini kita rasakan betul bahwa sebagai konsekuensi bukan dari daerah produksi sendiri, tentunya hal ini sangat rentan terhadap inflasi. Jadi, makanya hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi kita khususnya, sebentar lagi nih, ini termasuk juga bagian dari penugasan yang diberikan oleh Pemprov kepada kita adalah pengendalian inflasi ternak kurban, karena hal itu merupakan satu kebutuhan seasonal yang sangat-sangat besar. Tercatat tidak kurang dari 50.000 untuk season kurban saja ini yang sapi yang yang masuk ke wilayah DKI. Hal ini tentunya butuh atensi khusus, butuh penanganan khusus agar tidak terjadi lonjakan. Karena kalau kita amati dari tahun ke tahun ada kenaikan rata-rata sekitar 12% itu ya. Nah, kami bertanggung jawab terhadap pengendalian harga itu salah satunya. Jadi saya berterima kasih nanti kalau misalkan ada konsep-konsep yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tawarkan untuk menjalin kerjasama jangka panjang, tentunya mari kita duduk bareng, satukan visi, bicara Jakarta adalah bicara tentang Indonesia, kira-kira begitu. Salah satu indikator kenaikan dan ekonomi, politik, dan lain-lain itu sangat tergantung atau sangat dipengaruhi dari kondisi yang ada di Jakarta, termasuk juga kondisi pangan protein. Nah, kami melihat sinergisitas atau kolaborasi yang bisa dibangun, salah satunya kemitraan tadi. Yang kedua adalah budaya dan karakteristik pola konsumsi kita. Jadi, apalagi pandemik memberikan banyak sekali pelajaran pada kita selaku pelaku usaha pangan protein, bahwa memang ada banyak hal yang harus segera kita perbaiki. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Mas Guntur di sektor padi, jagung, atau pangan karbo atau sembako. Nah, membangun rantai distribusi untuk hal yang sudah sangat rutin saja itu masih ini ya, data masih tumpang tindih, apalagi untuk pangan protein yang notabene memerlukan perlakuan khusus, terutama dari segi rantai distribusinya. Hal ini terkait erat dengan teknologi dan rantai dingin yang wajib ada. Banyak hal problem mendasar yang ada terutama kita bicara nanti lebih kepada masalah pangan protein, dan lebih khusus lagi sumber-sumber protein yang terbanyak, yaitu daging merah dan daging ayam, daging putih. Nah, itu terkendala dari adanya keterbatasannya cold chain, yaitu sistem rantai dingin. Artinya ketika usia ataupun masa-masa produksi ataupun pasca produksinya tidak terkelola dengan baik, maka yang terjadi adalah surplus di satu tempat. Karena begini,
livestock atau stok hidup ternak itu memiliki jangka waktu pertumbuhan yang optimal. Rata-rata peternak kita, terutama untuk ruminan besar dan kecil, sapi maupun kambing, itu masih berbasis pada peternakan tradisional, di mana hal itu tertumbuh pada kebutuhan, kapan panen dan kapan mereka akan melepas. Belum ada satu proses perencanaan yang baik, apalagi untuk masuk ke sistem industrialisasi peternakan. Nah, ini kaitannya dengan hal tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah high cost. Sebagai misal, banyak sapi sebenarnya murah itu di NTT, tapi karena kalau diperbandingkan dengan Australia itu relatif harga hidupnya itu relatif sama. Akan tetapi ketika tidak terjadi optimalisasi di NTT, penggemukan yang kurang efisien, kemudian tata kelola peternakannya yang masih belum terintegrasi secara baik, makanya hal itu menjadikan komoditas sapi NTT kurang begitu bersaing dengan Australia. Dari segi harga sama, dari segi biaya relatif sama itu ya, pengiriman ke DKI. Nah, yang kedua, pola konsumsi masyarakat kita yang masih cenderung terutama untuk pangan protein itu lebih cenderung menyukai sesuatu yang fresh. Jadi pakai hari ini dipotong ya hari ini dimakan gitu ya. Beda halnya dengan beberapa daerah di luar negeri yang sudah teredukasi dengan baik bahwa daging segar itu tingkat asuhnya itu ya, asuh aman, sehat, halal utuhnya itu lebih terjamin dibandingkan dengan pola konsumsi kita yang terbiasa dengan daging-daging segar. Saya pikir itu sebagai satu diskusi pengantar awal untuk ya saling ya, kita harapkan nanti ke depan bisa melahirkan satu kerjasama yang strategis dari insan-insan pelaku usaha peternakan khususnya. Sekali lagi terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya nanti kita tektokan. Mohon maaf kami nggak sempat bikin paparan karena kemarin ya biasa menjelang kayak begini kita juga masih punya usaha yang harus jadi kami sendiri masih mengelola satu peternakan kambing ruminan kecil, sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan korporasi dan lembaga-lembaga penyedia pelaku atau pelaksana kurban. Salah satunya yang dulu pernah Mas Guntur ada di situ. Jadi ini memang lagi masa-masa repotnya ini, mengkonsolidasikan, menginventarisir dan memastikan semua ternak yang akan kita distribusikan nanti aman. Saya pikir begitu Kang Aden, monggo nanti untuk selanjutnya kita diskusi ngalir aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa tadi paparan Bang Wildan tentang bagaimana Perus DKI ternyata tugasnya tidak mudah. Salah satunya menjaga inflasi dari sektor pangan ya, dan itu di daging terutama. Bang, ini tadi ada yang bisa digarisbawahi bahwa ungkapan Bang Wildan yang sangat jelas buat kita adalah siapa tahu ada yang bisa bekerja sama jangka panjang. Wah, ini sebenarnya penawaran yang sangat menarik bagi rekan-rekan Intanas yang memang mempunyai usaha di bidang ruminansia ataupun daging merah ataupun daging putih tadi ya, ayam maupun ruminansia, unggas ataupun ruminansia.
selanjutnya mungkin kemudian bisa disampaikan kebutuhan DKI itu apa saja Pak yang ini yang apa ya yang segera harus dipenuhi dalam waktu dekat. Oke. Kebutuhan DKI dalam waktu dekat. Jadi gini, sejak adanya pandemi awal 2020, untuk beberapa kegiatan penugasan Pemprov DKI ke PD Dharma Jaya dalam penyediaan pangan murah bersubsidi itu untuk sementara dihentikan, dan alhamdulillah informasi yang kami dapat untuk bulan Juli itu akan dimulai kembali. Karena gini, sistem kita masih sangat lemah dalam proses pendistribusian sampai ke warga. Jadi tadi yang sudah disinggung oleh Mas Guntur, bahwa salah satu tugas yang kami emban dari Pemprov DKI adalah menyediakan komoditas pangan protein untuk kebutuhan pangan murah bersubsidi, yang lebih banyak dikenal dengan istilah KJP Plus itu ya. Jadi KJP Plus kira-kira ada segmentasi masyarakat tertentu yang mendapatkan fasilitas Pemprov DKI terhadap pangan murah bersubsidi. Misalkan dengan mengeluarkan uang sekian akan mendapatkan komoditas dengan harga yang sekian. Dalam hal ini yang langsung terkait dengan Dharma Jaya adalah daging dan ayam. Jadi kalau ayam karkas chicken frozen itu harganya sekitar 30 ribuan itu ya, kita jual ke mereka dengan subsidi. Orang yang termasuk dalam golongan penerima yang berhak menerima hanya cukup membayar Rp8.000, kira-kira begitu. Nah, kebutuhan ini cukup banyak awalnya, hampir 10% dari total warga DKI. Nah, akan tapi seperti yang tadi saya bilang, ketika terjadi pandemi, karena proses pendistribusiannya itu kita melalui RPTRA yang tidak mungkin terhindarkan dari aspek kerumunan dan lain-lain, makanya terpaksa dihentikan dan diintegrasikan dengan bansos COVID. Kira-kira itu, Mas Aden, untuk kebutuhan, jadi informasi kebutuhan apa untuk DKI, kalau kaitannya untuk Dharma Jaya sendiri, sampai untuk sementara ada refocusing, jadi ada pengurangan jumlah yang sangat signifikan, yang biasanya per bulan hampir 1.000 ton untuk memenuhi sekitar 1,2 juta masyarakat yang berhak mendapatkan layanan pangan murah bersubsidi, ketika pandemi ini dihentikan semua. Nah, makanya kita sekarang lebih ke komersil biasa, dan itu angkanya kira-kira masih sangat kecil itu ya, masih market size-nya kemungkinan masih di bawah 5% dari kebutuhan DKI rata-rata. Itu Pak Aden. Siap, Bang. Kalau kita baca atau lihat di media akhir-akhir ini, sangat gencarnya DKI ini langsung menuju sentra-sentra produksi untuk mengamankan pangan mungkin ya, untuk mengamankan pangan di daerah untuk DKI. Nah, itu pola-pola kerjasamanya seperti apa ya Pak? Misalkan apakah hanya sekedar membeli off-taker, atau memang
ke bentuk lain, termasuk mungkin membantu permodalan, pembibitan, atau ikut menanam kalau di sektor padi misalkan, atau membiarkan di sektor ternak. Bagaimana Pak? Oke. Seperti yang ada di berita-berita itu ya, itu sih sebenarnya bukan di wilayah kami itu ya, karena masih lebih banyak di pangan apa namanya karbo itu ya, beras itu ya. Sebenarnya itu sudah dibangun, komunikasi itu sudah cukup lama. Nah, terkait dengan Dharma Jaya sendiri untuk pengembangan program kemitraan dan rencana ini, biasanya kita melibatkan beberapa lembaga keuangan, kayak seperti halnya yang kita bangun kolaborasi dengan Blora, dengan Kabupaten Blora dalam pengembangan pengemukan sapi potong. Kita melibatkan BPD Jateng, Bank Jateng itu ya. Jadi dari Bank Jateng mensupport permodalan, kita off taker, lah mereka eksekutor, kira-kira gitu. Pernah kami baca untuk sewaktu Presiden Jokowi masih menjadi gubernur DKI, di tempat kami ada satu dokumen kerjasama yang sudah dicanangkan waktu itu untuk pengembangan sentra sapi dengan Pemprov NTT. Kalau nggak salah waktu itu sebelumnya masih Frans Leburaya itu. Nah, singkat cerita, dari hasil studi kelayakan memang tidak layak itu, tidak layak untuk diteruskan. Makanya kita cut untuk budidaya, untuk pengembangan budidaya sapi NTT. Nah, akan tetapi kita revisi menjadi kerjasama B2B pemasok sapi, khususnya untuk season kurban. Makanya relatif banyak kita mendapatkan sapi kurban itu melalui BUMD NTT, dalam hari ini BUMD Flopamor itu. Kira-kira begitu Mas. Jadi kuncinya seperti yang tadi saya sampaikan, Jakarta memang meniscayakan untuk kolaborasi khususnya dengan daerah-daerah sentra apapun, khususnya untuk bahan baku pangan itu ya. Jelas Jakarta tidak mampu untuk mencukupi, untuk memproduksi sendiri. Nah, silahkan mapping apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang lazim digunakan di DKI. Kalau untuk daging, saya pikir memang ketercukupannya masih sebagian besar dari impor untuk daging sapi ya. Kalau ayam masih lokal, kalau untuk sapi kita based on impor itu masih cukup dominan. Saya kira itu Mas Aden. Ya, oke Bang. Ternyata itu ya, masih ada beberapa mungkin kendala yang tidak selamanya bisa dieksekusi rencana-rencana, kan tergantung dengan kelayakan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi ini permintaannya sendiri, apakah bisa disampaikan misalkan jumlah permintaan dari sisi kuantiti DKI ini perlu berapa sih? Setiap bulan atau setiap tahun? Oke. Ini kita sedikit kasih bocoran aja ya. Apa yang menjadi planning kita, apa yang harus kita siapkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, per tanggal 9 Juni, Perda Perubahan Anggaran Dasar dari PD Dharma Jaya menjadi Perumda Dharma Jaya itu sudah diketuk oleh Kebon Siri
Apa yang menjadi nilai strategis di situ, khususnya penambahan permodalan. Nah, dari penambahan jumlah modal yang kita dapatkan, plan awal kita adalah membangun rantai distribusi. Dalam hal ini, ketersediaan kapasitas, penambahan kapasitas cold storage. Itu yang kita lakukan pertama. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang, market size kita, Dharma Jaya, masih sangat kecil. Salah satunya terkendala dari kapasitas cold storage kita yang masih sangat terbatas. Artinya ketika kita mau meleverage, skill up jumlah market size yang akan kita naikkan, ya tentunya hal itu menjadi keniscayaan untuk membangun rantai dingin. Nah, untuk kebutuhan sebagai gambaran, untuk kebutuhan rata-rata di daerah Jabodetabek, untuk ayam sayur, ayam potong, itu kira-kira sekitar 2 juta ekor itu per hari, dan ini sebagian juga masih dalam bentuk hidup. Artinya begini, ya yang tadi kita bilang bahwa selera masyarakat kita itu masih sangat suka dengan produk-produk yang sifatnya fresh gitu ya. Makanya efek dari itu semua ya masih banyak pasar itu yang melakukan pemotongan secara langsung. Padahal ini harusnya sudah mulai, itu pasti menimbulkan biaya yang tinggi untuk penampungan hewan hidup gitu ya. Sama seperti sapi. Mungkin sebagian dari teman-teman, jadi Dharma Jaya itu lebih identik dengan jagal cakung gitu ya kira-kira ya. Jadi lebih tenarnya itu jagal cakung gitu. Jadi kalau untuk para pemain sapi dan kambing, ayam itu mungkin sudah agak, terutama sapi ya, sudah agak familiar dengan nama jagal cakung. Dharma Jaya apa itu nggak ngerti itu. Tapi kalau jagalan tempat pemotongan RPH Cakung itu mungkin banyak yang tahu gitu. Nah, maksud saya gini, ilustrasi perbandingan antara stok livestock dengan frozen stock itu ya, itu sangat jauh. Artinya begini, mungkin satu kawasan 19 hektar itu kalau di Cakung dijadikan cold storage semua itu ya, kita bisa cukup menampung banyak banget daging segar itu ya, daging boneless itu ya. Tapi kalau 19 hektar itu kita jadikan hanya untuk kandang, ya paling hanya untuk berapa ribu ekor aja udah memenuhi 3 hari itu udah selesai itu. Tapi kalau kita jadikan gudang, kita gudangkan semua menjadi daging dan bahan baku pangan yang ready to distribute itu ya, itu mungkin bisa untuk cadangan 1 tahun itu di sana itu. Kira-kira gitu Mas. Jadi untuk kebutuhan rata-rata harian kalau untuk ayam itu sekitar 2 juta ekor atau 2.000 ton per day itu ya, per hari. Kalau untuk sapi ini memang datanya, untuk daging sapi memang datanya belum begitu jelas. Tetapi ada yang kalau menurut versi, kalau dari perhitungan rata-rata berapa jumlah sapi yang terpotong di DKI dan daerah-daerah penyangganya itu ya, untuk yang terpotong yang fresh saja itu sekitar 500-an ekor itu, 500-an ekor per hari. Kalau untuk plus kebutuhan yang frozen itu sehari itu ya sekitar 600-an, 300 sampai 500 katanya, 500 ton itu per hari itu Jabodetabek.
bisa dibayangkan betapa besarnya peluang yang masih bisa kita kembangkan. Nah, sebagai informasi lagi, karena lagi-lagi kita tidak, ya karena memang pandemi, akhirnya berdampak juga kepada tata kelola dan tata niaga sapi hidup di Australia. Jadi yang tadinya beberapa negara bukan menjadi pengimpor, sekarang jadi pengimpor. Beberapa negara yang tadinya memang sudah impor, secara otomatis terdampak dari supply and demand-nya. Dan itu sangat signifikan di apa namanya, kalau sampai di tataran konsumen itu ya, yang tadinya 3,4 sekian ya, 3, berapa sekian, kalau rupiahnya ya, yang tadinya sekitar 43 sudah harga sapi hidup Australia ya, sampai sini sudah di angka 49-an, jadi plus PPN dan lain-lain itu ya sudah 50-an itu. Jadi itu sangat signifikan mempengaruhi harga sapi impor. Makanya sekarang kalau dicek di kandang-kandang itu lebih baik aksi kosong kandang gitu ya. Nah, itu salah satu dampaknya juga, nanti pasti sebentar lagi akan menggerus ataupun akan mempengaruhi harga sapi lokal yang sejak awal memang sudah lebih tinggi daripada sapi impor. Kira-kira begitu. Ya, oke. Nah, wah itu sumber yang sangat luar biasa ya. Ternyata ini rekan-rekan Intanas kalau didengarkan tadi, kalau disimak ada 2 juta ekor ya per hari. 2 juta ekor per hari dan 500.000 ton beku frozen untuk Jabodetabek. 500 ton. 500 ton. Selain itu ada 500 ekor sapi yang dipotong gitu kan, untuk kebutuhan tiap harinya. Ini jumlah yang sangat luar biasa besar, dan ini sebenarnya peluang yang luar biasa untuk bisa dimanfaatkan. Dan untuk apakah ada strategi lain, Bang Iqbal, dan misalkan untuk daerah penyangga ini? Tadi kan saya tertarik tuh, DKI lah udahlah tidak usah punya livestock kandang yang mengkonsumsi lahan terlalu banyak, sehingga mungkin sekarang diperlukan yang dibangunlah itu cold storage yang sangat luas di Cakung, itu bisa untuk kebutuhan mungkin 1 tahun untuk buffer stok. Nah, apakah mungkin dikerjasamakan dengan daerah-daerah penyangga sekitar bahwa silakan livestocknya di situ, DKI hanya menyimpan? Ada arah ke sana nggak kira-kira? Oke, terima kasih. Nah, ini juga informasi menarik. Jadi kalau misalkan kita mau start ini ya start bareng-bareng itu ya. Karena selama ini sebenarnya Dharma Jaya itu tidak mengelola bisnis livestock gitu ya. Jadi kita hanya fasilitasi rumah potong. Nah, jadi kita hanya mendapatkan duit dari jasa retribusi per ekor sekian. Nah, kira-kira gitu. Nah, karena saya lihat itu memang kita punya farm dulu mungkin pernah ada apa namanya, bisnis. Jadi tata kelola bisnis peternakan daging itu kan kira-kira begini, ada cattle itu ya, ada feedlotter, kemudian ada apa namanya, ada bandar yang memfasilitasi stok, kemudian ada pedagang pasar yang mengambil sebagai konsumen ya, sebagai konsumen pedagangnya itu ya. Nah, di sini posisi Dharma Jaya sekarang itu belum masuk ke tata niaga, tata kelola ini. Kita hanya fasilitasi, lebih banyak memfasilitasi sarana penampungan dan sarana pemotongannya. Nah, ke depan ini memang lagi kita rancang untuk
membangun satu konsep kemitraan, karena nyatanya kalau dengan sistem yang selama ini sudah ada dan hanya mengandalkan dari sapi-sapi bakalan impor, ketika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan kayak begini, ya akhirnya jumlah potongan atau jumlah suplai yang masuk ke sini juga sangat terhambat. Nah, sebagai gambaran, dulu kita pernah mengelola per harinya itu bisa sampai 800-an bahkan itu, menurut cerita teman-teman, sampai akhir 98 itu ya, sampai akhir 90-an lah, sampai akhir pasca reformasi, itu sehari kita itu rata-rata motong 850 mas, 850 ekor. Tapi karena kemudian ada dampak dari kelangkaan daging lokal, kemudian masuknya impor daging, kemudian sarana kita yang sudah out of date itu ya, karena slaughterhouse kita itu ya hasil teknologi yang kita pakai itu masih teknologi tahun 90-an itu ya. Jadi level NKV-nya itu baru lagi kita kenaikan itu ya, dari 4 ke 2 itu ya, sehingga nanti bisa lebih kompetitif lagi. Dalam perspektif 90-an kita mungkin menggunakan pengguna teknologi slaughterhouse yang paling modern, tapi ketika itu kemudian ya tahu sendiri lah yang namanya plat merah itu kan gitu kadang-kadang ya. Jadi bisa dibayangin dari 800 sekarang hanya tinggal 100 ekor per hari. Itu lebih pada masalah level NKV. Jadi kalau ada grade lah ya, ada grade slaughterhouse itu ya kita memang agak downgrade itu ya. Dan ini butuh biaya yang cukup besar untuk menaikkan level NKV-nya itu. Itu, Mas. Wah ini sebenarnya memang mungkin itu yang tadi sampaikan bahwa Kebon Sirih sudah setuju, itu salah satunya ada untuk modernisasi peralatan ya, apa belum? Masih fokus di sana, masih fokus di pembuatan rantai dingin tadi. Oh iya, itu memang sudah kita proyeksikan. Jadi proses pembahasan ini itu hampir lebih dari 2 tahun ini, Mas. Hampir seusia saya ini. Kebetulan nanti saya kemungkinan nanti sampai Agustus itu sudah masa-masa pensiun ini. Jadi seluruh hidup kita itu hanya habis untuk mengawal raperda ini. Karena kami melihat memang kuncinya memang di raperdanya. Jadi kalau dari dari analisis awal kami ketika pertama kali kita masuk, ya kalau leveling size usaha kita dengan permodalan sekian dan sarana, ibaratnya kita itu dapat warisan Metro Mini, disuruh masuk ikut kompetisi F1 dan ditargetkan untuk 3 besar, itu kan harus diganti merek semuanya itu. Harus diganti semuanya itu ya. Merek mesinnya, casingnya dan lain-lain. Nyontohnya kok ekstrim, Mas. Iya, kira-kira begitu. Ya, karena memang faktanya begitu. Nah, satu hal lagi yang tidak bisa dihindarkan sebenarnya, seandainya kita masih tetap mengelola hal-hal yang kayak begini, itu problemnya itu adalah problem lingkungan. Bisa dibayangkan jumlah limbah harian yang dihasilkan di DKI itu sudah sangat tinggi. Apalagi ketika nanti proyeksi pengembangan usaha kita itu masih berbasis pada RPH. Artinya ya RPH itu ya biar di luar DKI saja lah. DKI itu lebih baik
dipakai untuk maksimal itu ya untuk cold storage itu ya, untuk mengelola apa yang sudah ready to distribute ya. Jadi untuk hal-hal yang kayak tadi fenomena masih banyaknya pemotongan ayam di pasar-pasar, kemudian kalau sapi insya Allah hanya di tempat kita itu kalau untuk wilayah DKI yang official bisa motong, tapi yaitu problem yang muncul adalah problem limbah dan ini tidak bisa dihindari, Mas. Nah, yang mahal itu akhirnya ya apapun alasannya itu ya nanti proyeksi pengembangan usahanya untuk slaughterhouse skalanya itu ya mungkin bisa diperkecil tapi dengan tingkat keramahan terhadap lingkungan yang lebih tinggi. Itu sudah kita plan ke sana. Oke, Bang. Nah, ini rekan-rekan internet yang mungkin akan bertanya mengenai beberapa hal tadi, ada peluang, terutama mungkin buat rekan-rekan yang tinggal di daerah penyangga DKI, bisa menangkap. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, mau bertanya langsung boleh, mau melalui chat juga boleh, kami tunggu. Dan ini saya sapa sebentar, ini ada beberapa yang dari Medan, dari Sulawesi Utara yang sudah bergabung dengan kita, yang mungkin menanyakan bagaimana apa yang terjadi di Jakarta dalam pemenuhan kebutuhan protein tadi. Rekan-rekan internet, silakan kalau memang masih ada yang ingin bertanya dan maksud saya kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan bisa langsung raise hand atau mungkin langsung juga bisa di kolom chat. Dan nah ini Bang Baim. Oke, Bang Baim, terima kasih infonya. Nanti silakan secara langsung. Bikin apa nih? Bukan latar gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak. Iya, mungkin saya lanjut sedikit, Bang Wildan. Tadi kan ternyata Dharma Jaya ini sekarang hanya fokus di slaughterhouse yang mungkin akan segera beralih fungsi, beralih bisnis ke arah yang lebih modern, yaitu dalam arti sistemnya tidak lagi bisnis yang promotori gitu ya, promotori. Jadi ini bisnis seperti mungkin si rantai di kita di cold storage yang banyak, cold chain yang ada di DKI ini bisa dipakai semua oleh Dharma Jaya. Jadi artinya si slaughterhouse-nya akan dibiarkan seperti itu sambil memulai bisnis yang baru gitu kan, Bang Wildan? Oke, jadi ini ya, slaughterhouse dengan tempat penampungan itu satu yang integrate gitu ya. Untuk khususnya begini, Mas, sebagai satu contoh, untuk season kurban saja seperti ini ya, kebutuhan mendesak dalam waktu yang sangat singkat itu kira-kira 50.000 ekor itu ya yang harus ada. Nah, ini sebenarnya satu bisnis juga dan ini bagian karena gini, Dharma Jaya, BUMD Dharma Jaya itu bukan hanya profit oriented, tapi bukan business as usual only gitu ya. Tapi memang ada peran-peran sosial kemasyarakatannya. Salah satunya adalah pelayanan. Nah, hal ini tentunya memberikan satu proyeksi pengembangan. Kita tetap akan memfasilitasi karena kalau
slaughterhouse itu dikelola dikelola oleh swasta, kasus yang terjadi itu adalah di ruminan kecil, di kambing itu ya. Itu di pinggir-pinggir Ciliwung itu banyak banget jakal kambing itu. Jakal kambing. Nah, artinya satu permasalahan yang jelas tidak bisa kita pastikan terkontrol dan terkelola dengan baik adalah limbah. Yang kedua, tentu polusi, tingkat polusi dan pengendalian terhadap penyakit yang zoonosis itu ya yang potensial dari hewan dan bisa menular ke masyarakat itu tidak bisa kita kendalikan secara baik. Nah, tetap bisnis penampungan dan pemotongan tetap kita lakukan, kita adakan, tidak semuanya, atau mungkin ke depan, tapi dalam perencanaan kita itu masih tetap ada apa namanya, hanya ini sifatnya lebih ke pembaharuan ya, pembaharuan di slaughterhouse-nya, terutama di pengelolaan limbahnya itu. Nah, itu Mas, apalagi yang hal-hal yang kaitannya memang sangat spesifik. Terus terang, di sini kita juga mengelola untuk yang non-halal, bisnis non-halal, dan itu sangat terproteksi itu ya, dan lokasinya sangat jauh. Jadi di luar area, masih di Jakarta tapi masih sangat jauh. Dan itu skalanya juga besar. Gitu. Kita mengelola babi juga, kira-kira gitulah Mas. Mengelola pembelian babi, ya kira-kira ngono. Dan itu terpisah, dan itu hanya satu-satunya yang boleh, karena ini terkait dengan mulai dari penampungan, pembantaian, kemudian pendistribusian. Jadi itu lebih rigid lagi, itu lebih spesifik banget itu ya. Jadi tidak boleh selain Dharma Jaya itu yang mendistribusikan, dan babi kan nggak punya leher, jadi nggak dipotong itu ya, dibantai itu istilahnya itu. Jadi dibantai. Nah, kira-kira gitu Mas. Ya. Oh, jadi Dharma Jaya masih memiliki itu ya, rumah potong Ya. hewan lain selain sapi. Oke, ini sudah bergabung Pak Hasan Gaido, mau persilahkan, ada yang mau berdiskusi Pak Hasan, mungkin tadi sudah berkomentar, kalau memang akan berkomentar mempersilahkan. Tadi saya lihat ada Kang Sigit juga sudah bergabung, tapi rupanya kurang lagi. Rekan-rekan Intanas, saya sampaikan lagi pagi ini kita bersama Bang Wildan Esniam. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Perumda atau Perusda ya Bang? Perusda ya, Perusda Dharma Jaya. Perumda ya, maksudnya Perumda ya sekarang, Perumda Dharma Jaya. Jadi perusahaan umum daerah. Statusnya baru diketok kemarin ya, secara resmi sekarang namanya Perumda Dharma Jaya. Beliau tadi memaparkan bagaimana banyak sekali peluang yang bisa diambil oleh rekan-rekan Intanas, dan terutama di daerah sekitar penyangga Jakarta, dan tidak untuk kemudian untuk daerah-daerah lain untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh DKI Jakarta, yang ternyata di pasar DKI dan Jabodetabek ini pasarnya sangat luas, sangat besar. Tadi disampaikan ada 2 juta ekor ayam per hari yang dibutuhkan, ada 500 ton frozen sapi, daging sapi beku yang dibutuhkan, kemudian ada 500 ekor sapi tiap hari yang harus dipotong untuk memenuhi kebutuhan warga DKI. Dan ini mungkin peluang yang sangat menarik, dan ternyata memungkinkan juga nanti si Dharma Jaya ini ternyata akan membuat cold storage chain. Nanti Dharma Jaya ini akan membuat cold storage chain di mana si rekan yang di rumah potong itu mungkin
bisa langsung, yang di luar DKI bisa langsung mensuplai ke Dharma Jaya. Mungkin demikian. Bagian pertama. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan juga silakan untuk mengisi absensi yang sudah saya share, dan di situ ada, nanti kita akan mendapatkan sertifikat yang bisa langsung ke email Bapak Ibu sekalian. Kembali kita di Inspirasi Bisnis Yunani untuk sesi yang seri yang ke-28. Ya, mungkin saya tambahin dulu sebentar, Mas. Jadi ini problem pangan nasional seperti yang tadi dikatakan juga oleh Mas Guntur, Jakarta hanyalah satu indikator saja ya. Dan kebetulan Jakarta ini kan hampir punya semuanya, kecuali nggak ada sarana produksi gitu ya, kira-kira gitu. Jadi problem pangan nasional ini itu harus dibahas lintas sektoral, karena ini terkait dengan banyak hal, termasuk juga regulasi. Ada baiknya nanti mungkin sewaktu-waktu kita undang itu para dirjen di pertanian itu ya, karena peternakan ini kan masih masuk dalam subsektor gitu ya. Sementara kebutuhan atau pengaruh sumbangsih terhadap inflasinya itu termasuk sangat tinggi, pangan protein ini. Dan hampir semuanya kita itu belum mandiri, masih defisit itu ya, dibandingkan dengan jumlah yang dicukupi oleh tempat lain atau negara lain. Artinya peluang pangan, negara akan sangat naif ketika tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri ya. Dan Indonesia saya pikir itu memang perlu adanya satu terobosan baru sebagai satu perbandingan misalkan ya, untuk penetapan kawasan produksi, sentra-sentra produksi, mulai dari budidaya, village breeding center, pencanangan kawasan-kawasan baru untuk sentra-sentra produksi ini tentunya harus dilakukan intervensi dari pusat. Mungkin Intani nanti bisa ikut mendorong itu ya, karena terutama untuk budidaya ruminan, skala keekonomisan kita itu sangat tidak mungkin. Artinya ketika kita breeding sapi itu ya, itu sudah dipastikan itu tidak menguntungkan itu ya, atau menguntungkan sangat tipis. Nah, artinya di sini memang ada peran pemerintah yang harus mensubsidi itu dan menyiapkan sarananya. Nah, kalau kita lihat di daerah-daerah tetangga, di daerah-daerah sentra produksi dunia, mungkin Australia, New Zealand, Brazil, Meksiko, itu mereka punya daya dukung lahan savana yang cukup besar. Nah, ini tentunya menarik untuk menjadi kajian terhadap pola pengembangan peternakan di Indonesia yang berbasis intensif itu ya. Jadi intensif itu ya betul-betul ternak itu mengandalkan asupan nutrisi itu dari peternak gitu ya. Jadi tidak grazing, tidak ekstensif yang sifatnya, karena daya dukungnya itu tadi, apalagi di daerah Jawa itu ya, untuk menemukan luasan lahan sekian juta hektar untuk kebalaan sapi itu udah nggak mungkin itu ya. Nah, ini tentunya PR juga bagi para pemangku kebijakan dalam pengembangan peternakan rakyat. Nah, termasuk juga sarana produksinya itu ya, sarana produksi ya, hampir semuanya, tata niaganya dan lain-lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Seperti tadi dibilang, di satu daerah ada terjadi surplus, sementara di daerah lain kekurangan, tetapi ini tidak bisa saling mengakses. Armadanya di NTT banyak sapi, tetapi Cemara Nusantara, kapal tol laut itu keterbatasan waktu dan keterbatasan
armadanya itu tidak memungkinkan untuk mobilisasi atau melayani secara nasional. Nah, ini tentunya perlu keterlibatan para pihak, mungkin dirjen lautnya, kemudian regulator di daerah, termasuk juga untuk penjagaan plasma nutfahnya di sana dan lain-lain. Saya pikir gitu Mas, ininya Mas. Jadi peluang itu masih sangat banyak gitu ya. Salah satu kekayaan di Indonesia adalah apapun itu bisa dijadikan, apapun yang tumbuh dari dalam bumi ini ya, itu bisa dijadikan bahan baku pakan ternak gitu ya, minimal, dan bahan baku makan manusia. Nah, itu salah satu yang keunggulan kita yang harus kita optimalkan. Nah, mungkin kita nggak memiliki satu ladang gembalaan yang luas begitu, tetapi keuntungan kita di negara tropis kayak begini, apapun yang tumbuh dari bumi itu bisa dijadikan bahan baku pangan, minimal pangan ternak. Itu Mas. Ya, betul sekali. Kita patut bersyukur ini ya, kita semua. Dan itu seharusnya adalah bisa menjadi peluang kita, tetap bagaimanapun bahwa mungkin pakan ternak akan menjadi lebih terjangkau karena sumbernya melimpah. Nah, Bang Wildan, tadi, rekan-rekan saya sampaikan juga, ini tadi pandangan Bang Wildan ya, beliau ini selain sekarang menjabat Ketua Dewan Pengawas di Perumda dan Majaya, perusahaan milik pemerintah DKI Jakarta, beliau dulu adalah, kata Pak Guntur tadi, beliau adalah aktivepreneur nih. Beliau ini aktivis, sekaligus juga entrepreneur. Jadi tadi mungkin barusan ini pandangan-pandangan sebagai aktivis dan pandangan-pandangan sebagai seorang entrepreneur di bidang peternakan. Ini suara saya mungkin sedikit kurang jelas mungkin ya. Ya. Terima kasih Kang Rama. Nah, mungkin ada pandangan lain dari paparan Bang Wildan ini. Kang Helma monggo sampaikan kalau ada sesuatu ingin diskusi, silakan. Kang Helma ini dari Bandung, dari Jawa Barat, mungkin beliau bisa sedikit memberi gambaran bagaimana memungkinkan apakah ada kerjasama atau bagaimana antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta. Silakan, Kang Helma. Siap. Terima kasih Bang Aden. Salam kenal Pak Wildan. Wah, ini luar biasa ininya, inspirasinya. Yep. Kebetulan kami juga sekarang sedang ini concern di Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, Pak Wildan. Nah, salah satu yang kita fokuskan sejak awal komite ini dibentuk itu, atau Satgas dulunya gitu ya, itu tentang ketahanan pangan gitu ya. Nah, salah satu yang menarik adalah yang ternyata di Jawa Barat khususnya ya, ada beberapa fasilitas seperti gudang-gudang ya, yang dulu ada program resi gudang, memang sampai sekarang belum bisa diaktifkan. Harusnya kan itu bisa menjadi pool gitu ya, tempat-tempat untuk petani sehingga bisa naruh di situ ya, tempat sehingga itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Itu yang sekarang kita sedang dorong ya, terkait dengan tadi yang berhubungan dengan logistik lah atau supply chain-nya gitu ya. Yang kedua, di Jawa Barat juga kita sedang mendorong kembali aktifnya gitu ya Bandara Internasional Kertajati, khusus untuk pengiriman-pengiriman komoditi yang bisa diekspor lah setidaknya gitu ya, untuk yang perishable good gitu ya, seperti sayur dan buah-buahan. Ada beberapa yang biasanya dari tempatnya misalnya dari wilayah Cirebon, Cai Majakuning, itu biasanya ke Soekarno-Hatta, sekarang pengen dialihkan ke Kertajati. Nah, yang ketiga yang menarik tadi terakhir terkait dengan peternakan tadi, pernah ada Pak Wildan, mungkin orang Indonesia yang sekarang sangat sukses berternak di New Zealand ya. Kebetulan kawan saya juga, kawan baik, Ustadz Abdul Jabar, dan pernah datang ke Bandung, ke Jawa Barat, difasilitasi oleh Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat, dan mengundang beberapa stakeholder, pemerintah, BUMD maupun pihak swasta yang punya lahan untuk dikerjasamakan dengan beliau. Nah, beliau punya keinginan untuk mengembangkan hal yang sama di Indonesia. Tapi betul apa yang disampaikan sama Pak Wildan itu, ternyata
ini padahal nyarinya hanya 500 sampai 1000 hektar lahannya, tapi dataran gitu ya, yang nanti akan ditreatment untuk dibuat menjadi peternakan sama seperti yang beliau buat di New Zealand gitu ya, di peternakan sapi yang jumlahnya ribuan ekor hanya dikelola oleh 8 orang gitu. Nah, yang menarik setelah kita diskusi itu tidak ditemukan atau tidak ada potensi lahan yang seperti itu di Jawa Barat gitu ya, khususnya yang di ini, dan memang ada beberapa masukan dia harus dicoba di NTT lah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga menarik, mungkin Pak Wildan juga bisa ngasih insight juga gitu sama kita gitu ya, kira-kira ini karena Pak Wildan bisa menjadi off taker gitu ya untuk para petani kami gitu ya, yang ada di Jawa Barat. Kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan sehingga nanti kita bisa develop juga rantainya sehingga jelas gitu ya, apalagi sekarang di Jawa Barat kita sedang mengaktifkan atau memaksimalkan potensi pesantren yang punya lahan, punya sumber daya manusia dan sebagainya. Ada beberapa pesantren yang sudah sukses memang, seperti beberapa pesantren di Ciwidey, dia udah masuk juga ke Jakarta ke beberapa supermarket. Nah, ini sepertinya program-program ini Bank Indonesia juga sangat concern ke situ ya. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya bisa kolaborasi dengan Pak Wildan gitu, kira-kira komoditas apa yang dibutuhkan oleh Pak Wildan, nanti kita bisa develop bekerja sama dengan pesantren-pesantren khususnya yang punya lahan dan punya kapasitas. Itu mungkin terima kasih Bang Aden kesempatannya. Pak Wildan, terima kasih banyak inspirasinya nih. Ya, terima kasih Kang Helma. Nah, itu tadi mungkin paparan dari harapan dari Jawa Barat ya, sudah sedikit penjelasan, meminta tanggapan. Mungkin Bang Wildan ada sesuatu kan yang bisa disampaikan untuk Kang Helma ini? Ya, terima kasih Bang Herman. Bang Helma Agus Setiawan itu ya. Siap. Ya. Begini, kita mungkin hanya ini ya Mas ya, yang tadi saya bilang itu ya. Kita juga masih untuk untuk bisnisnya kita juga masih baru mau akan mencoba lagi. Memang ini masih sifatnya trial itu ya, terutama untuk tata kelola bisnis di sektor livestock-nya ini ya. Jadi yang seperti kami bilang tadi, selama ini mungkin sudah pada zona yang sangat nyaman ya. Jadi ada penugasan, kira-kira kan gini, itu ada program Pemprov DKI terkait dengan pemenuhan pangan murah bersubsidi. Kita hanya bertanggung jawab pada penyediaan barangnya, dan kebetulan karena jumlah anggarannya hanya memungkinkan untuk menggunakan komoditas impor, makanya kita impor. Itu kan sebenarnya simpel sekali itu ya, belum ada sosial, ekonomik dan political impact-nya itu ya, terutama kaitannya dengan ini kan tetap yang akan mendapatkan keuntungan orang luar yang karena kita impor, apalagi ini sudah mulai karena udah dapat teguran juga dari WTO, ayam juga sudah masuk sebagai perbandingan harga ayam frozen whole chicken itu ya dengan live. Jadi perbandingan yang sudah beku dengan yang masih hidup di Indonesia itu masih lebih murah yang sudah beku impor gitu ya. Kalau kita tidak ngambil, ini sudah mulai ada yang ayam broiler itu yang masuk ke Indonesia dalam bentuk beku yang siap untuk dikonsumsi, siap untuk didistribusikan, itu sudah mulai masuk dengan harga yang sangat-sangat kompetitif. Nah, artinya tadi yang dikatakan oleh Bang Helma, tetap masukan kami adalah satu, ya rencanakan secara baik, kemudian hitung kalkulasi keekonomisannya secara lebih bagus gitu ya. Ya kalau mau ini kalau kita bicara tentang
potensi, dan yang lain-lain. Yang sering sekali terjadi adalah sekarang satu musim itu ya, satu musim usaha. Setelah itu udah itu ya, kalau sudah kelihatan ada prototipe usaha, kemudian tidak bisa dikembangkan dengan baik. Nah, langkah-langkah yang mungkin bisa diambil ya gali potensi seluas mungkin. Sebagai informasi juga, kebutuhan, karena kita itu pelaku usaha ternak domba itu ya, kebutuhan untuk domba potong harian juga tidak kalah menarik. Dan ini based on-nya itu masih pasar-pasar tradisional di seluruh Jawa ini ya. Artinya untuk mendapatkan material bahan baku akikah yang diminta tidak kurang dari 4.000 loh Mas. Kambing potong yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke DKI itu ya, baik untuk akikah maupun untuk jagal itu ya. Ini nanti bisa dicek di Bandar Kulit di Klender itu. Itu setiap hari itu ada kiriman kulit kambing itu ya sekitar 3.000, 4.000 lembar itu. Artinya kan dari mana asalnya kita juga nggak ngerti itu ya. Oh, tata kelolanya itu nggak terdeteksi. Nah, ini bisa di mapping secara sederhana. Jadi kebutuhan untuk akikah kira-kira sizingnya berapa, kemudian untuk jagal berapa. Nah, ini bisa mungkin kita ngambil peran di situ. Yang tadi mungkin akan berbasis pesantren itu kan, Islam itu kan apa-apa urusannya soal kambing itu. Mulai dari lahir sampai kurban itu kan kambing-kambing, nah itu ya potensi besar itu Mas. Tinggal bagaimana menggemukkan kambing itu gampang, tapi dengan skala keekonomisan yang cukup kompetitif itu yang perlu pemikiran dan plan tersendiri. Betul, saya akui piara kambing itu gampang banget itu ya. Tapi yang susah itu kan biaya kambing yang terjangkau gitu ya, yang bisa kompetitif di pasaran. Nah, makanya monggo nanti kita undang kemarin itu Mas Aden, Pak Guntur untuk main ke kantor kami itu, kandang kotor di. Nah, kita hanya memanfaatkan limbah-limbah samping desa, samping kampung itu ya. Ternyata yang tadi kita bilang, apa yang tumbuh itu ya bisa diolah, bisa dijadikan sumber bahan baku pakan, minimal pakan ternak gitu ya. Mulai dari jagung, rumput, itu kan melimpah ruah itu di Bogor itu. Dan itu gratis itu ya. Ya cuman ada ongkos pungutnya gitu lah kira-kira, tapi oke lah, masih terjangkau banget. Kira-kira gitu Kang Helma, masukan dari kami itu. Insya Allah kami siap untuk menjadi mediator market di DKI, khususnya untuk sumber-sumber pangan protein hewani. Kita siap itu. Siap Pak Wildan, terima kasih. Siap. Ya Bang, wah saya ini belum sempat ini nengokin kantornya Bang Wildan ini. Kemarin mungkin insya Allah kita jadwalkan nanti sama rekan-rekan kita yang lain. Ini ada pertanyaan Pak Mustaqim dari Sultan ya. Pak Mustaqim, monggo silakan Pak, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih materinya, Mas. Mungkin yang perlu barangkali di sini karena kita sebagai pelaku usaha, termasuk juga jadi petani sebenarnya, termasuk petani peternak. Yang menjadi kendala seperti tadi, ini yang kita, misalnya tadi kondisi, misalnya tadi kekurangan bahan baku misalnya, kayak jagung begitu. Petani kita itu kalau jagung misalnya kondisi naik misalnya, maka rame-rame nanam jagung begitu. Tapi yang menjadi persoalan, ini juga kadang biasa kami diskusi dengan teman-teman secara petani sama pelaku, termasuk pelaku peternak misalnya. Setelah pakan misalnya atau bahan baku tadi melimpah itu dan dibeli murah misalnya,
Kemudian pakan ternak ini tidak pernah turun harganya. Bahan baku sudah dibeli murah, kemudian mulai dari pakan ternaknya itu tidak pernah, maka naik terus begitu. Sehingga kadang petani untuk mau menganalisa bagaimana mendesain itu perencanaan usahanya itu kadang tadi itu pada saat misalnya hari-hari tertentu ya yang paling kalau peternak itu yang mereka bisa menerima hasil ya paling Lebaran atau hari-hari agak misalnya Natalan, Tahun Baru, paling itu ya. Kalau hari-hari berikutnya kadang kami di Sulawesi Tengah ini agak kesulitan begitu. Nah, ini juga peran apakah pemerintah daerahnya atau pelaku usaha yang lain yang termasuk mungkin yang Purusda tadi ini saya menarik nih si Pak Wildan yang ada di Jakarta bisa memfasilitasi itu. Kadang kalau kami di daerah ini, maka defisit terus ini Purusda ini. Nggak jelas ini. Misalnya contoh sekarang sebenarnya, potensi kami di sini, di daerah kami di Sulawesi, ini apalagi rencana misalnya, ibu kota baru begitu di Kalimantan. Harusnya pemasok ternak dong. Harapan kita akan menjadi salah satu pemasok ternak kebutuhan di Jakarta. Tapi sekarang malah pemerintah daerah hanya aktif atau misalnya hanya mengelola yang kegiatan-kegiatan dalam proses pembangunan gitu. Di tingkat bawah yang selama ini petani, nelayan, peternak ini tidak pernah dilakukan. Bagaimana sih untuk menyikapi adanya ibu kota itu? Ya mungkin mohon pencerahan ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ini Mas. Masih di Bang Aden. Sharing aja ya Pak ya. Jadi memang kita open untuk berdiskusi ya. Jadi tidak sedikit pemerintah daerah itu yang studi banding ke kita. Jadi di sini ada 3 BUMD yang khusus menangani atau istilahnya itu masuk dalam kategori klaster pangan gitu ya. Jadi Dharma Jaya, Perumda Dharma Jaya, kemudian Perseroda Food Station Cipinang atau lebih terkenal dengan Pasar Induk Cipinang itu ya, pasar beras, kemudian Pasar Jaya. Nah, kira-kira ini tupoksinya masing-masing. Dharma Jaya tupoksinya di pangan protein, hewani, lauk pauknya itu ya. Kemudian Food Station itu lebih kepada beras dan biji-bijian, beras, jagung, kedelai itu ada tupoksinya itu ada di Food Station itu. Kemudian untuk bumbu-bumbu dan komoditas agrobisnis itu langsung oleh Pasar Jaya. Dulu PD, sekarang juga alhamdulillah sudah Perumda Pasar Jaya. Itu ada 148, DKI itu memiliki 148 pasar gitu ya. Yang sekarang juga sudah dikembangkan konsep pasar bersih, pasar higienis gitu ya. Di beberapa itu sudah bisa dilihat contohnya itu ya. Nah, mungkin begini Pak Mustaqim, ya memang ya alhamdulillah dalam kondisi mungkin semua sektor, hampir semua sektor itu terdampak ya. Tapi alhamdulillah BUMD di DKI itu saya lihat ada 23-an BUMD itu relatif sehat. Artinya memang menguntungkan dan kontribusinya cukup besar untuk PAD DKI. Meskipun kecil itu ya, size ininya paling sekitar dari keseluruhan itu paling baru sekitar 7% lah. Kalau PAD-nya sekitar 80 triliun, sumbangan dari BUMD DKI itu sekitar 5 triliunan, 4-5 triliun itu per tahun. Nah, Dharma Jaya sendiri, ya alhamdulillah beberapa 2019 itu sempat untung. Sejak 1998
reformasi, yang tadi kita ibaratkan itu, kita dapat warisan Metro Mini itu sebenarnya itu rugi itu. Bahkan kita kena blacklist dari Bank DKI itu ya, dari bank itu kita kena blacklist itu. Baru kita selesaikan kemarin waktu kita masuk itu tahun 2018 baru selesai, 2019 sudah untung. Hanya saja ini masih disupport dengan penugasan, artinya baru sebatas itu, belum membangun betul sisi komersil, karena sebagai sebagai BUMD kita sebenarnya lebih memberikan peluang terhadap sektor-sektor swasta untuk mengambil peran. Tapi kalau semuanya kita serahkan ke swasta atau mekanisme pangan ini kita sepenuhnya kita berikan kepada swasta, itu relatif rentan untuk terjadinya inflasi. Maka dari itu, dari arahan dari pimpinan, target 5 tahun ke depan, paling tidak untuk market size-nya kita sudah bisa 30%. 30% itu sudah cukup untuk pengendalian inflasi itu. Artinya ketika terjadi hal-hal tertentu, intervensi atau aksi-aksi korporasi kita bisa menstabilkan. Ya. Tapi bayangkan sekarang baru sekitar 45%, ya kita mau, ya karena modalnya masih segitu, makanya kita minta dinaikkan modalnya 10 kali lipat biar bisa berkompetisi lebih, bisa pengendalian, peran pengendalian dan pengamanannya bisa lebih baik. Nah, untuk daerah-daerah yang lain, terutama ini saya juga tidak tahu kebijakan masing-masing, tapi menurut saya itu ya sangat penting itu ya. Sektor pangan, selama manusia masih hidup kan pasti membutuhkan pangan. Terputus. Bang Wildan. Ini saya agak terputus ini. Pak Mas Hakim masih menyimak? Sepertinya Bang Wildan terputus ini koneksinya. Ya, kita tunggu sebentar. Tadi ada koneksi Bang Wildan yang terputus. Terima kita dan akan segera kita undang kembali. Ya. Itu tadi Pak Mas Hakim sedikit gambaran. Pak Mas Hakim ini dari Perumda juga, apa pengusaha ini Pak? Bapak dari Perumda atau dari pengusaha ternak? Pak Mas Hakim? Tes, mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan ya. Oke, kita sambil menunggu sebentar koneksi dengan Pak Wildan yang terputus karena ini tiba-tiba menghilang mungkin karena ada gangguan sedikit dan kita akan lanjut dengan berbincang dengan. Halo Pak Mas Hakim, bisa menyimak saya Pak Mas Hakim? Putus-putus Mas. Bisa dengar Pak? Sekarang bisa dengar? Koneksinya kurang bagus ya? Apa sudah bisa dengar? Sekarang? Oke.
Kalau Pak Mustaqim ini dari Perusda atau dari perusahaan daerah atau dari mana Pak? Dari pengusaha? Dari pelaku usaha, Pak. Oh, belum usaha ya. Sama di ternak juga ya? Ya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Ini tadi kita masih menunggu koneksi dengan Pak Wildan yang tadi terputus. Mungkin baterainya habis beliau. Ya. Masih terputus. Kita lanjut. Mungkin sementara masih yang baru bergabung, mohon maaf tadi koneksi kami dengan narasumber sedikit terputus karena mungkin narasumber kehilangan koneksi, mungkin habis baterai gadgetnya. Ya, kalau pengalaman Pak Mustaqim sendiri bagaimana Pak di sana Pak, di Sultan untuk menyuplai ternak itu Pak? Ya. Ya Pak, silakan. Ya. Kita misalnya untuk menyuplai kebutuhan ini kan di Kalimantan ya, kami fokus ke Kalimantan karena mungkin agak dekat biaya personalnya begitu. Ini yang menjadi persoalan kita misalnya. Ini yang kami juga kekurangan sebenarnya. Kekurangan apa Pak? Pasokan? Iya. Sementara misalnya kita kebutuhan Kalimantan ini misalnya ternak ruminansia misalnya, sapi misalnya. Itu kami juga kadang kekurangan ternak misalnya. Sehingga yang menjadi untuk memenuhi kebutuhan Kalimantan itu kadang, nah itu misalnya tadi yang dilarang misalnya sapi betina, itu terpaksa karena memenuhi kebutuhan, ya terpaksa kita harus memasuk juga sapi betina misalnya, ya, karena permintaan juga luar biasa sih sebenarnya. Cuma karena kondisi di bawah ini, di petani kita, ini karena mereka agak apa ya, yang gambaran di tingkat bawah, ini masyarakat memelihara itu hanya sebagai sambilan begitu, itu tidak menjadi sumber pendapatan mereka, sehingga ternak-ternak mereka ya dibiarkan saja begitu, karena dianggap bahwa pasar ini tidak jelas, gitu. Belum ada yang menjamin begitu, belum ada yang menjamin, sehingga memang agak kesulitan kita menyampaikan di tingkat petani peternak untuk memelihara itu, karena tadi tuh penjaminnya tidak jelas, sehingga pada saat untuk meningkatkan populasi ini kesulitan, gitu. Nah, sehingga kadang pemasok pun ya terpaksa ditarik atau dicari dari Gorontalo, dari Manado, bahkan dari Sulawesi Selatan begitu untuk memenuhi kebutuhan Kalimantan. Nah, ini yang pemerintah tidak ada jangan menjadi fasilitator begitu. Jadi memang pelaku usaha yang diberikan apa ya, pokoknya berkompetisi lah, begitu. Ya sehingga mafia di peternakan ini luar biasa juga. Nah ini yang menjadi persoalan pemerintah kita, misalnya BUMD-nya kita ini belum menjadi fasilitator begitu. Apa sih peluang bisnis? Misalnya tadi wilayah Jakarta misalnya Pak, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wildan. Kalau misalnya bicara lahan Pak, kami luas begitu. Tanah kami masih luas, mau nanam apa saja masih cukup sebenarnya. Cuma belum ada yang menjamin begitu Pak. Sehingga petani ya ikut-ikutan, misalnya kalau bahan baku yang ini naik, maka nanam lagi itu Pak.
sehingga tidak ada yang menjamin sehingga petani kita itu ya sesuai dengan trennya bahan bakunya harga naik begitu Pak. Tanam cingke naik, tanam cingke, pala naik, tanam pala. Nilam sekarang lagi bagus, tanam nilam. Gitu loh Pak. Itu mungkin kami butuh mungkin dari pengalaman dari masing-masing daerah kira-kira apa yang bisa kami lakukan di daerah ini. Padahal kalau potensi pasar sih cukup misalnya tadi. Kalimantan itu kebutuhannya bahkan setiap hari itu kayak pupuk kaltim itu minimal 5 ekor dipotong Pak. Satu hari. Nah ini yang kami tidak mampu dipenuhi begitu Pak. Mungkin itu Pak Wildan. Ya, Pak Mustakim, terima kasih. Wah, itu pandangannya dari Pak Mustakim yang ternyata mungkin di daerah ada kesulitan. Pak Wildan sudah bergabung kembali? Ya, maaf Mas, komputer gua tiba-tiba mati itu, nggak tahu ini. Ya, Oke, itu tadi Pak Mustakim melihat kondisi daerah, Bang, katanya ada lahan luas, tapi ternyata peternakan juga belum bisa berkembang, dan sehingga ada potensi pasar di Kaltim yang 5 ekor per hari aja mereka tidak bisa, Pak Mustakim tidak bisa memenuhi. Ya seperti yang tadi kita katakan itu ya, problem kalau kita batasi problem peternakan atau bahan baku pangan protein itu memang tidak bisa diselesaikan secara independen di masing-masing wilayah gitu ya. Di satu sisi ada yang memiliki potensi daya dukung lahan yang cukup baik, tetapi komoditasnya sangat terbatas. Di sisi lain kebutuhan sangat tinggi tetapi nggak punya lahan gitu ya. Nah inilah kata kuncinya memang kolaborasi. Jadi semua harus duduk bareng, tetapkan roadmap masing-masing, roadmap bersama itu ya. Jadi tidak lagi ada memang selama ini saya lihat itu ya memang yang paling dirugikan itu tetap petani, karena ketidakadaannya kebijakan secara umum, misalkan penetapan kawasan sentra komoditas tertentu, kami lihat masih belum terakses dengan baik. Nah, sehingga yang terjadi ya kita seakan-akan atau pelaku usaha pertanian, termasuk juga di bawahnya adalah peternakan, itu yang menjadi korban. Trennya lagi apa, ya kecenderungan kita kan begitu itu. Jadi trennya lagi apa, cabai lagi naik, semua orang tanam cabai, gitu ya. Ayam ketawa lagi naik harga, ikan cupang itu ya, semua piara cupang gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada satu kebijakan secara umum tentang penetapan kawasan. Nah ini saya pikir penting dilakukan di level pusat, di level nasional dalam rangka pengamanan terutama untuk sumber-sumber pangan. Apa yang menjadi, itu kan hitungan kalkulasi enteng-entengan itu. Jumlah kebutuhan tahunan berapa, kemudian jumlah sarana yang dibutuhkan berapa, terletak di mana, itu kan udah sangat spesifik, itu tinggal di mapping dan diimplementasikan secara baik gitu ya. Tentunya kami juga penuh keterbatasan dalam menjangkau wilayah-wilayah di luar. Karena di satu sisi tuntutan untuk tetap mendapatkan keuntungan dalam perspektif BUMD itu tetap harus ada. Kemudian artinya begini, alokasi untuk penempatan dana-dana investasi itu ada range-nya, ada proporsinya itu ya, sekian persen. Kalau kita harus mungkin tadi yang dikatakan harus berinvestasi jangka panjang di Kalimantan misalkan begitu, karena ada lahannya banyak. Lah apakah di situ sudah didukung oleh infrastruktur lain, karena yang dibutuhkan itu tidak hanya lahan yang luas,
tetapi ya memang RT RW-nya sudah dirancang sedemikian rupa. Sebagai kasus begini, di seputar Jakarta itu banyak peternakan besar itu, tetapi semakin ke sini itu semakin terdelusi oleh kebutuhan perumahan. Dulu waktu kami sekitar tahun 2000-an itu ya, di daerah Bogor itu masih menjadi salah satu pencetak atau produsen bakalan domba yang cukup diandalkan di wilayah Jawa Barat. Tapi sekarang sudah menjadi konsumen. Jadi sudah tidak ada lagi peternak yang membreeding gitu ya. Karena apa? Karena jumlah luasan lahannya itu sudah berkurang. Nah, termasuk salah satu juga kasus yang tadi juga sempat diomongin itu ya. Bandara Kertajati itu dulu lahan gembalaan kambing itu, mulai dari Subang sampai ke Jati 7 di Majalengka itu lahan gembala. Di situ sentra produksi ternak yang sangat banyak itu. Tapi begitu ada moderasi dan pembangunan yang besar-besaran, akhirnya ya banyak yang terdampak, banyak yang beralih profesi meninggalkan dunia peternakan. Nah, sekali lagi ya memang ada keunikan di masing-masing daerah, terlepas plus dan minusnya ya tentunya ini yang menjadi PR kita bareng-bareng untuk bisa menjalin satu kolaborasi yang lebih menguntungkan para pihak. Saya pikir gitu, Mas Aden. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Wildan, luar biasa itu paparannya. Dan begitu Pak Mas Hakim, ternyata kita memerlukan kolaborasi semua pihak sehingga apa yang suatu bisnis peternakan yang ideal itu bisa tercipta. Nah, mungkin demikian Bang Wildan, terima kasih. Dan mungkin Pak Guntur menutup acara mungkin sebentar saya coba panggil beliau. Baik, ya ini diskusinya sangat luar biasa dan ini adalah satu model yang tadi dari awal saya bilang alangkah eloknya, alangkah indahnya kalau pemerintah daerah justru memiliki satu entitas usaha BUMD yang fokus di sektor pangan untuk memperoleh daerahnya. Dharma Jaya merupakan salah satu contoh yang bisa menjadi model bisnis dan menjadi benchmark. Bahkan Dharma Jaya ini untuk daerah bisa menjadi mitra untuk pasar, gitu kan? Bang Wildan sangat luar biasa tadi memaparkan peluang-peluangnya. Kami tentu juga nanti akan silaturahmi ke Dharma Jaya Intani mungkin untuk menjajaki kerjasama bagaimana anggota-anggota Intani yang memproduksi banyak komoditas ini bisa bekerjasama dengan Dharma Jaya, tentu dengan catatan dan syarat semua spek yang dibutuhkan Dharma Jaya harus dipenuhi oleh para petani dan peternak kita, termasuk juga di sektor perikanan. Diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya ini adalah salah satu cara Intani untuk menjembatani antara para petani, peternak, dan sektor perikanan dengan pasar dan juga dengan korporasi. Yang kami bangun sebenarnya ekosistem korporasi petani ya dalam arti luas. Jadi kami masuk ke dalam supply chain mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi integratornya adalah kita. Salah satu yang sudah kita kembangkan adalah kami mengembangkan budidaya padi 1000 hektar di Sukabumi ya, Sukabumi Selatan. Kemudian kami juga mengembangkan ternak sekarang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Semuanya ternaknya punya rakyat. Kami nggak punya kandang, tetapi kita integrasikan mulai dari permodalan, pendampingan sampai ke pasar.
gitu kan? Itu tuh yang kita inikan. Di Banten juga kita ada di Banten mengembangkan peternakan sapi. Dan kemarin kita dapat informasi juga ada penawaran dari beberapa RPH untuk mensuplai sapi. Nah, ini juga mungkin nanti kita perlu banyak belajar ke Pak Wildan. Itu karena suplai sapi yang paling banyak ini sebenarnya di daerah seperti Blora yang jadi mitranya Dharma Jaya tadi. Blora, Bondowoso, gitu kan, Waleri, daerah sana itu banyak lah sapi yang sebetulnya kita ini. Nah, ekosistem yang dibangun melalui Intani inilah yang sebenarnya menjembatani petani. Bukan saatnya lagi petani pasif hanya menunggu subsidi pemerintah, tapi sekarang kita harus menjembatani bagaimana mereka aktif, bisa mampu mengakses pasar, dan mereka fokus ke produksi. Jadi kita jangan berpikir para petaninya suruh berjualan, ya fokus ke produksi dengan kualitas yang memenuhi syarat. Tapi harus ada mediasi-mediasi yang di tengahnya, yang kita harapkan justru ini dilakukan oleh putra-putra daerah di sekitar pertanian itu yang kita bina. Jadi ini bisa mencetak dua lapangan kerja baru, membuka kewirausahaan baru, dan juga menumbuhkan ekonomi yang berbasis desa. Semoga diskusi ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih waktu dari Pak Wildan, Bang Wildan, dan kawan-kawan yang hadir di sini. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya dalam webinarnya Intani yang ke-28. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aden, Mas Wildan, Bapak Ibu semua yang hadir. Ya, ditunggu kehadirannya. Closing statement-nya. Tadi ada paparan dari Pak Guntur tentang bagaimana korporasi petani ya, mengintegrasikan semua sektor yang bisa semua channel sehingga terjadi integrasi produksi yang bisa menguntungkan semua pihak. Pak Lurah, sedikit statement terakhir, silakan. Oh ya, ya. Menyambung apa yang dikatakan Pak Guntur, salah satu membangun rantai distribusi atau supply chain memang dibutuhkan adanya kolaborasi dengan sentra, dan kita Intani kita harapkan bisa menjadi motor penggerak untuk menciptakan sentra-sentra baru komoditas pangan, terutama pangan protein. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Wildan. Rekan-rekan tadi webinar kita pagi sampai siang hari ini, Inspirasi Bisnis Intani seri yang ke-28 yang menghadirkan Bapak Wildan Estiam. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Perumda Dharma Jaya, perusahaan umum daerah milik pemerintah daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga adalah pengusaha di sektor peternakan yang sudah dari tahun 2000 mulai masuk peternakan di Jakarta dan Jakarta. Rekan-rekan, terima kasih atas partisipasinya, dan kita akan terus hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 untuk mendengarkan inspirasi-inspirasi dari narasumber kita yang selama ini sangat luar biasa mencerahkan, memberi gambaran dan pandangan-pandangan baru tentang bisnis, praktek ataupun pemikiran-pemikiran tentang pertanian secara luas ya, yang akan diberikan. Terima kasih Pak Wildan atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas Sama-sama, Mas. Kita jumpa lagi minggu depan di jam dan di waktu yang sama dengan narasumber yang akan kita sampaikan berikutnya. Acara ini akan selalu menjadi inspirasi dan menjadi dan bisa memberi manfaat buat kita semua, terutama mereka di sana selalu hadir yang setia dengan acara ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Wildan, terima kasih. Siap.